Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang baik. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Kemudian tiba-tiba kau menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Haji Muhammad Anwar Bangsal SMA dan Said Lawal Hajat Bursa Nurul Rufah SI. Keduanya merupakan sepupu dari calon pengantin laki-laki tinggal di Jakarta, dan Haji Nur Rahman adalah alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Selanjutnya, sebelum kita ikuti khutbah kita, kami mohon kepada seluruh hadirin, mohon agar membacakan Fatihah kepada almarhum ayah anda, calon pengantin laki-laki, yaitu Bapak almarhum Haji Abdul Malik Hatib yang telah mendahului kita, orang tua dari Syahal Buddha Ahmad Sarul. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama khutbah kita yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sri Victor. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum
Marilah kita memuji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan izinnya kita dapat hadir untuk mendoakan dan merestui akad nikah hamba Allah bernama Indri Octaviana, putri dari Bapak Haji Sutekno dan Ibu Hajah Siri Thayyibah, dengan Ahmad Syahrul Huda, putra almarhum Bapak Abdul Malik Hati dan Ibu Hajah Atikah Haji Salman Faris. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang tadi dengan sangat indah dibacakan oleh pembaca Al-Quran kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Pernikahan adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Bahkan Muhammad SAW mengancam orang yang sanggup menikah tetapi enggan melakukan nikah sebagai bukan termasuk umat beliau. Rasulullah bersabda, "An-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu merupakan bagian dari sunnahku, maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, ia bukanlah bagian dari umatku. Akad nikah dinyatakan sebagai perjanjian yang kokoh, sebagaimana firman Allah SWT, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka, istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang sangat teguh. Perjanjian ini derajatnya sama dengan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabinya. Allah berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang sangat teguh. Ananda Indri Octaviana dan Ananda Ahmad Syahrul Huda yang berbahagia, sungguh luhur dan suci perkawinan ini. Oleh karena itu, berniatlah yang ikhlas dalam dirimu bahwa pernikahan ini adalah amanah Allah yang dipikulkan ke atas pundakmu. Maka mohonlah kepada Allah, semoga kamu mampu memikul amanah tersebut. Ada beberapa hal yang perlu Anda renungkan dari hikmah pernikahan. Dengan pernikahan manusia akan bertambah banyak. Dengan bertambahnya penduduk di muka bumi, maka akan bertambah makmurlah langit bumi ini jika dikelola dengan sidik, amanah, tabligh, dan fathorah. Di samping itu, pernikahan membersihkan keturunan dari kenistaan, dari keturunan yang bermartabat dan suci, dapat diharapkan di kemudian hari lahir keturunan yang suci dan terhormat.
bukankah dari mata air yang jernih akan mengalir air yang jernih pula? Begitu pula pernikahan dapat menghilangkan kekacauan dan kerusuhan. Hubungan laki-laki dan perempuan diatur menurut syariat. Hubungan seksual suami istri dalam syariat Islam merupakan ibadah dan mendapat pahala. Dengan demikian, ikatan perkawinan dapat menenteramkan hati. Litaskunu ilaiha. Hadirin yang dirahmati Allah, pada peristiwa yang bersejarah bagi kedua calon mempelai ini, izinkan saya memberi nasihat kepada mereka satu demi satu. Ananda Indri Octaviana, kamu akan berpisah dengan rumah yang pernah menyatu denganmu dan meninggalkan rumah yang pernah membesarkanmu, menuju rumah yang belum kamu kenali dan pendamping yang belum pernah serumah denganmu. Dengan akad nikah ini, ia akan menjadi pemimpin atas dirimu dan orang yang akan menguasaimu. Maka jadilah kamu sebaik-baik makmum baginya. Niscaya ia akan menjadi imam yang bertanggung jawab atas dirimu. Perhatikan nasihat berikut ini, insya Allah akan mendatangkan kebajikan bagimu dan mengokohkan rumah tanggamu. Kamu harus rendah hati dengan selalu bersikap menerima dan taat kepada suamimu terhadap perkara-perkara yang ma'ruf. Hendaklah kamu menjaga kebersihan yang kepadanya mata dan hidung suami tertuju. Jangan sampai ia melihat kejelekan dan mencium sesuatu yang tidak sedap pada dirimu. Perhatikan waktu makan dan tidur suamimu, karena rasa lapar yang melilit itu bisa membara dan rasa kantuk dapat membakar amarah. Hendaklah kamu menjaga harta suamimu dan memuliakan ibu mertuamu, serta menjaga kekerabatan dengan keluarga suamimu. Dan jangan lupa mendoakan almarhum ayah mertua. Jangan kamu melanggar perintah suamimu, dan jangan pula kamu membocorkan rahasianya. Sebab jika kamu menentang perintahnya, berarti kamu telah membakar dadanya. Dan jika kamu menyebarkan rahasianya, berarti kamu tidak pandai menjadi pakaian penutup aurat baginya. Itulah nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang ibu bernama Umamah binti Al-Haris kepada putrinya Iyas binti Auf bin Masalamah As-Saibani menjelang menikah. Dan saya yakin ibundamu, Ibu Hajah Siri Thayyibah, juga sudah menasihati anaknya dengan kata-kata seperti itu. Selanjutnya, izinkan saya memberi nasihat kepada calon suami. Ananda Ahmad Syahral Huda, sesudah khutbah ini, kamu akan melakukan akad nikah dan ijab qabul. Dengan demikian, sah kamu menjadi suami atas istrimu Indri Octaviana. Sebagai suami, terpikul amanah di atas pundakmu untuk memperlakukan istrimu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Perlakukan istrimu dengan baik, lemah lembut dan mesra, sehingga istrimu selalu merasa aman, tenteram, dan tersanjung di hadapanmu. Lapangkanlah nafkah istrimu, jangan bakhil, tetapi jangan boros. Wakana baina dzalika qawam, di antara kedua. Mintalah pendapat istrimu dalam urusan rumah tangga dan anak-anakmu nanti. Jangan terbiasa membuat keputusan sepihak. Tinggallah bersama istrimu dalam satu rumah. Jangan sampai istrimu serumah dengan ipar saudaramu yang laki-laki. Karena Rasulullah SAW
menyatakan bahwa ipar itu adalah maut. Ringankan pekerjaan istrimu dalam urusan rumah tangga yang terkadang tidak tertangani. Perintahkan istrimu senantiasa berpakaian untuk aurat jika keluar rumah. Berilah peringatan dan bimbingan dengan cara yang baik dan santun bila istrimu lalai dari kewajibannya. Panggillah istrimu dengan panggilan yang menjadi kesukaannya. Jangan memanggil dengan panggilan yang menyakiti hatinya. Bekerja sama dengan istrimu dalam taat pada Allah SWT, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa istrimu adalah